Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini kita akan bahas mengenai pernyataan mengejutkan kemarin. Luis Milla mengatakan bahwa akan bekerja dengan 23 pemain saja di akhir TC Jogja ini ya. Jadi sepulang dari Jogja akan melakukan pengurangan pemain karena skuad kali ini agak sedikit gemuk. Jadi Luis Milla akan bekerja dengan 23 pemain Persib plus 2 atau 3 pemain muda yang akan diangkat ke Persib senior gitu ya. Nah, nanti akan kita coba bahas dan nanti juga akan saya coba kasih fakta dan datanya sehingga kita semua bisa berpikir realistis lah apakah memang pemain ini wajib dipertahankan atau memang ya dilepas saja gitu ya. Jadi kita punya pendapat masing-masing. Baik, selengkapnya langsung aja kita bahas di video hari ini. Baik Boboto, saya awali kabar hari ini mulai dari update terbaru lagi dari PSSI yang kemarin masih harus saya tambahkan ternyata. Jadi untuk musim depan PSSI sudah menganggarkan 1,9 triliun rupiah untuk merenovasi 22 stadion di Indonesia yang sebagian besar memang untuk peserta Liga 1 ya. Nah, nanti untuk dana sebesar itu untuk renovasi apa saja. Jadi nantinya diantaranya untuk VAR tentu saja untuk memasang VAR di setiap stadion peserta Liga 1 mulai Februari tahun 2024. Tapi sebelum itu juga akan merenovasi ruangan-ruangan broadcaster untuk stadion yang memang belum mempunyai ruangan tersebut. Nantinya untuk ruangan petugas VAR-nya lah gitu ya, petugas VAR-nya, dan juga untuk scoring board yang ada di atas papan skor ya, bukan papan iklan, itu harus dirubah menjadi LED. Jadi beberapa stadion di Indonesia ini termasuk peserta Liga 1 juga belum semuanya scoring board-nya secara LED. Jadi nanti akan direnovasi dan itu akan sepenuhnya dananya dari pemerintah, kata Pak Erick Thohir gitu ya. Jadi termasuk juga papan iklan dan papan sponsor yang mengelilingi sisi lapangan itu nantinya akan dirubah menjadi LED juga. Tapi alhamdulillah kalau Persib di GBLA sudah LED semua ya, scoring board dan papan iklan dan papan skornya juga sudah LED. Jadi mungkin perbaikan sedikit mungkin nantinya ya. Nah, ini termasuk kemarin kan ada beberapa stadion yang memang sudah diperbaiki oleh PUPR sebelum Piala Dunia kemarin yang nggak jadi akhirnya. Ya alhamdulillah berkat itu stadion home base-nya maupun stadion latihan Persib kan sudah diperbaiki. Jadi kita sudah ketiban durian runtuh lah gitu istilahnya ya. Tapi beberapa peserta Liga 1 lain mesti harus direnovasi tetap dan anggarannya 1,9 T. Nah, ini juga sedikit info buat teman-teman semua ya, tambahan dari kemarin. Jadi buat klub itu tidak perlu khawatir, katanya tidak perlu mengeluarkan uang lagi karena semuanya akan dikasih oleh PSSI. Dan ini juga tambahan lagi, kemarin MTech Group sudah menandatangani untuk kontrak sekitar kurang lebih 5 tahun lagi ya, karena pertama tuh dari 2018 sampai 2023 kinerjanya sudah dianggap baik. Jadi MTech Group ini yang menyiarkan Liga 1 yaitu Indosiar dan Video.com. Jadi sudah dianggap bagus oleh PSSI dan PT LIB, makanya kontraknya diperpanjang lagi. Jadi pertama kali 2018 sampai 2023 dan tahun ini 2023 sampai 2028 kalau 5 tahun ya. Jadi ya selama itu masih akan disiarkan di Indosiar dan Video.com. Nah, ini juga menyebutkan kemarin yang katanya kalau musim depan kan kapasitas stadion akan dikurangi 50%. Nah, ini ada jawabannya juga kemarin teman-teman yang sudah pernah saya sampaikan juga. Jadi menurut PSSI nantinya untuk kapasitas stadion yang dibatasi 50%
itu tenang saja, untuk setiap klub Liga 1 akan mendapatkan 2 subsidi. Pertama subsidi dari PT LIB dan kedua subsidi dari TV broadcasternya. Jadi ada 2 subsidi, belum lagi ditambah subsidi dari sponsor-sponsor tim Liga 1 sendiri gitu ya. Makanya sekarang Persib lagi gencar nyari sponsor, karena ya sebetulnya bukan kurang, cuma untuk ya nambah-nambah lah gitu ya. Kalau misalkan kurang mah insya Allah enggak lah. Nah ini juga subsidi ini dari dua dompet gitu, dompet PT LIB dan TV broadcaster juga lumayan, makanya penonton dikurangi tapi dikasih subsidi. Jadi untuk klub ini ya tidak, insya Allah lah tidak rugi ya klub peserta Liga 1 ini. Nah mungkin itu sedikit update dari PSSI. Baik, selanjutnya akan kita bahas mengenai pernyataan Luis Milla yang kemarin mengatakan di awal musim depan hanya akan menggunakan 23 pemain saja plus beberapa orang pemain muda yang akan dipromosikan ke level Persib senior. Nah, kalau memang diprediksi ini pemain muda 2 atau 3 menurut Pak Bos kemarin, itu kalaupun maksimal 3 saja yang dipromosikan berarti maksimal ya 26 pemain. Persib membutuhkan 26 pemain yang akan berlaga di Liga 1 musim depan. Dan saat ini Persib memiliki kurang lebih 33 pemain plus dengan pemain asing yang belum bergabung ya, ada Del Pino dan Alberto. Dan kalaupun ditambah pemain muda 3 berarti ya 35 plus. Jadi kurang lebih ya harus dikurangi sampai 9 pemain di sini. Nah, ini saya coba ungkit data dan faktanya, jadi teman-teman bisa berpikir lebih kritis lagi lah ya. Jadi apakah memang keputusan ini sudah difikirkan baik-baik oleh tim pelatih atau belum. Tapi saya ingatkan, hasil akhirnya kita harus hormati dan kita tetap dukung untuk semua keputusan tim pelatih dan manajemen ya. Mudah-mudahan Persib musim depan bisa juara dan meraih hasil yang terbaik tanpa mencela pemain yang ada maupun kinerja tim pelatih gitu ya sebelum liga dimulai. Baik, saya coba bacakan data dan fakta. Yang pertama, di sini ada kabar pemain yang dilepas. Saya tahunya itu dari mulai awal bursa transfer kemarin, bulan kemarin awal bulan berarti ya. Jadi itu ada sekitar 8 pemain yang saya tahu yang akan dilepas. Jadi ada Nick, ada Victor, ada Ejra, Hen, lalu ada Erianto, David Lumakik, lalu ada Erwin, dan satu lagi Ridwan Ansori. Jadi ada 8 pemain yang saya tahu akan dilepas. Tapi berhubung semakin maju waktunya, ternyata Ridwan Ansori diperpanjang katanya kontraknya, terus Victor dan Nick akhirnya dipertahankan. Nah, ini menjadi tanda tanya apakah ini hanya gimmick saja dari Luis Milla untuk memecut semangat pemain agar lebih giat lagi, atau memang beneran nantinya akan dilepas. Tapi kalau kita lihat waktunya kan ini mepet banget ya, kasihan banget lah buat pemain yang dilepas, ataupun minimal ya nanti dipinjamkan ya, persiapannya bener-bener mepet lah, kasihan buat klub yang mau ngambilnya ataupun buat pemainnya ini gitu ya. Jadi fakta dan data yang pertama begitu, diantaranya memang sudah ada yang dilepas atau dipinjamkan, dan ya tinggal sebagian lagi ini benar atau tidak. Kalau memang Luis Milla mau merampungkan skuadnya gitu. Daftar nama-nama ini ternyata sebagian masih ada di skuad Persib saat ini. Fakta yang kedua adalah pada saat mulai latihan Persib di Sidoli waktu hari Senin Minggu kemarin, itu memang sudah tersiar kabar Luis Milla hanya membutuhkan 28 pemain kurang lebih. Jadi akan merampingkan skuadnya, namun beredar kemarin pernyataan lebih lanjut dari Luis Milla hanya 23. Nah, apakah ini terus nantinya menurun ini karena melihat beberapa kondisi pemain yang memang harusnya dipertahankan atau sebaliknya harus dilepas. Jadi masih masih berubah nih skema Luis Millanya untuk pemain yang ada, bukan pemain incaran lagi ya. Jadi kalau untuk pemain incaran kayaknya semuanya sudah fix, sudah deal. Yang ada tidak akan dirubah, namun yang ada sekarang kemungkinan berubah gitu ya. Nah, inilah yang fakta kedua. Memang Luis Milla mengatakan dari sebelum TC di Jogja akan
merampungkan skuadnya, dan terbukti kemarin diucapkan lagi oleh Luis Milla yang fixnya adalah 22 atau 23 pemain lah maksimal untuk yang ada saat ini. Dan mayoritas ini pemain yang ada saat ini di skuad Persib minimal masih sah punya kontrak minimal 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi tidak ada yang mau habis, jadi minimal 1 tahun ke depan masih punya kontrak. Nah, ini menjadi satu tantangan lagi, apakah misalkan Luis Milla jika beneran mau merampingkan skuadnya, apa klub Liga 1 yang lain masih ada yang mau nerima, namun tentu saja dengan opsi peminjaman. Kalau misalkan dilepas kayaknya agak riskan juga buat klub Liga 1, karena kalau beli pemain lokal tentu harusnya dari jauh-jauh hari sudah ada nego dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mendekati kick off ini Liga 1 musim depan kayaknya agak sedikit riskan untuk membeli, kecuali untuk opsi peminjaman. Nah, kalau memang ada dipinjamkan untuk pemain yang ada saat ini, ya kemungkinan itu juga riskan buat pemainnya, sebetulnya kesian juga ya, karunya lah gitu, karena harus membiasakan adaptasi lagi dengan tim barunya dan lain sebagainya. Sedangkan di Persib saat ini biasanya kalau yang sudah opsi peminjaman itu ya jarang ada yang balik lagi, kecuali udah jaraknya berapa tahun baru bisa ditarik kembali, nggak dalam jarak 1-2 tahun gitu ya. Jadi ya kalau udah opsi peminjaman biasanya ya ya gitulah, teman-teman tahu ya, pasti punya pikiran sendiri lah untuk nasib pemain-pemain yang sudah dipinjamkan. Nah, itu beberapa fakta dan data yang memang apakah ini Luis Milla mengatakan akan merampungkan skuad ini beneran atau hanya gertakan saja. Tapi apapun itu, balik lagi kayak yang tadi saya sudah bilang, kita dukung sepenuhnya karena ini sudah diperhitungkan oleh tim pelatih dan manajemen juga. Jadi kalau ada pengurangan pemain, ya kita terima. Kalaupun memang akhirnya tidak jadi untuk pernyataannya, kita terima juga, jangan dibully lah, karena mungkin ini biar pemainnya semangat. Karena fakta yang terakhir adalah musim sebelum akhir musim kemarin selesai kan, saya pernah bikin video ya, Luis Milla juga katanya memang ngerasa tersakiti oleh beberapa pemain yang memang tidak mengikuti instruksinya. Jadi ini beneran, jadi Luis Milla memang ngomong ada beberapa pemain yang tidak mengikuti instruksinya, bahkan ya Luis Milla nggak seneng lah akan hal itu. Jadi pemainnya tuh males-malesan setelah mendekati akhir dari Liga 1 musim kemarin tuh males-malesan pemainnya, dan sehingga permainannya juga nggak fokus. Dan ya kita sempat kan kalahnya kemarin gede banget ya sebelum akhir musim kemarin, apalagi dengan Persikabo di kandang. Waduh, itu penutup yang menyakitkan lah. Nah, inilah yang menyebabkan Luis Milla ngasih kesempatan terakhir di TC Jogja besok, atau di yang saat ini sedang berlangsung di Yogyakarta. Terakhir saya kasih kesempatan, kalau memang bagus mainnya, mangga kita pertahankan. Tapi kalau tetap sama kayak kemarin, ya udah wassalam lah, itu mah sayonara gitu ya. Ya mudah-mudahan kita dukung saja apapun keputusan dari tim pelatih. Baik, mungkin itu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.